pertanyaan pertama yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat sekarang di rumah, apakah pahala sama dengan pahala sholat berjamaah? Maksudnya berjamaah di masjid mungkin ya. Kalau Anda tanyakan adalah berjamaah di masjid, jawabannya iya bila sebelum terjadi corona ini Anda sering ke masjid. Nah pada saat itu akan sama insya Allah pahalanya. Biidnillah. Tapi kalau selama ini Anda memang tidak pernah ke masjid, memang belum pernah ke masjid dan sekarang baru mau ke masjid, ya, maka berarti pahalanya tentu berbeda, ya, karena Anda memang dasarnya kalau tidak ada corona pun tidak ke masjid, kan gitu. Nah, sementara dalam hadis disebutkan kalau seseorang itu dalam kondisi dia sehat, dia bukan musafir, dia mukim, ya, kemudian dia satu waktu punya halangan, punya uzur, dia sakit, dia musafir, maka tetap tercatatkan baginya pahala yang biasa dia kerjakan pada saat dia sedang sehat. Ya, seperti itulah. Tapi tetap saja Anda akan mendapatkan pahala tentunya eh, dari sholat berjamaah Anda di rumah. Tapi tidak akan sama dengan pahala di masjid, ya, seperti itu. Eh, Selanjutnya pertanyaannya setelah salam, apa hukum khulu bagi istri padahal suami sudah minta maaf? Eh, Tergantung kesalahannya sebenarnya, ya. Kalau memang kesalahan yang dilakukan oleh suami ini dianggap fatal sekali, misal dia apa adanya, memang dia misalnya eh, keluar dari, ya, keluar dari koridor iman seperti murtad, seperti berbuat kesyirikan, seperti itulah, ya. Kalau itu terjadi, maka secara otomatis tentunya eh, pastinya, ya, dipastikan itu bisa saja walaupun dia minta maaf, si istri punya hak untuk tetap melanjutkan khulunya, ya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu masalah khulu ini, khulu itu dia seorang wanita yang sudah tidak tahan lagi dengan suaminya kena pelanggaran agama yang besar, lalu dia pun mengajukan kepada pihak pemerintah. Kalau kita tentunya pengadilan agama, ya, kemudian pengadilan agama lah yang menilai masalah itu, ya, maka itu haknya dia, ya. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran teknis dan memang suami sudah menunjukkan maafnya serius, ya, maka sebaiknya tentu si istri bisa memaafkan masalah itu, ya. Allahu a'lam. Ya. Ini saya ada baca di sini katanya suaranya nggak ada, memang sampai sekarang belum kedengaran teman-teman di Instagram dan di YouTube, ya. Karena saya sudah coba besarkan volumenya, mudah-mudahan terdengar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, menurut Ustaz mana yang lebih baik antara merenggangkan saf sholat atau sholat di rumah untuk daerah yang khususnya corona masih sedikit? Saya udah bahasakan, jangan renggangkan saf. Saya termasuk berpegang pada pendapat tidak boleh merenggangkan saf, gitu kan. Jadi sholat saja di rumah, walaupun dia sifatnya, ya, belum banyak. Teman-teman, kalau saya lihat sekarang corona ini bukan lagi permasalahan sudah masuk daerah Anda atau tidak masuk, karena memang dasarnya jelas gitu loh, ya. Jelas, permasalahannya adalah jelas kalau dia sudah mendunia. Ini sudah ditentukan oleh, ya, sepakati oleh seluruh negara dunia kalau ini masalah pandemik internasional. Jadi bisa saya masuk daerahnya tapi Anda nggak tahu gitu, ya. Jadi saran saya tetap untuk tidak sholat di masjid dulu sementara, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bab tolak. Bila suami mengucapkan pulang ke rumah orang tuamu dengan nada marah, apakah tolak itu turun? Apakah tolak itu turun? Tolak, Ustaz, maksudnya terjadi tolak mungkin, ya. Kalau kondisi marahnya di luar kontrol, betul-betul emosional yang dia sudah tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka tidak dianggap tolak itu jatuh. Jadi tidak ada tolak dengan emosi. Dia harus tolak itu dalam kondisi tenang jiwanya, kemudian dia menyampaikan kalau dia memang menceraikan, ya, tanpa ada tekanan dan segala macam, maka itu jatuh tolaknya, ya.
Jadi itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Jadi saya juga menyarankan teman-teman bagi suami istri jangan terlalu mudah untuk mengucapkan kalimat tolak, baik istri menantang suaminya atau suami yang sering mempermainkan masalah itu. Ini perbuatan halal yang paling Allah benci. Anda hanya ucapkan dalam keadaan darurat bagi laki-laki, dan Anda wanita hanya mengadukan khulu atau minta supaya hakim mengeluarkan, memutuskan agar Anda cerai dengan suami kalau betul-betul darurat. Karena Anda menikah dengan siapapun pasti akan butuh adaptasi. Otomatis itu, ya. Jadi bukan berarti Anda bercerai kemudian sekarang menikah dengan orang baru, terus Anda kemudian tidak punya masalah. Anda mungkin punya masalah lain, gitu kan. Yang kita tidak tahu, tapi memang ada orang yang bijak, dewasa dalam menghadapi masalah, ada juga yang tidak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa soal taubat harus mandi taubat dulu? Enggak, tidak harus. Karena dalam hadis bukan mandi tapi wudu. Kata baginda Nabi SAW, siapa yang berbuat dosa, kemudian dia bersuci dalam arti kata berwudu yang sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memohon ampun, ya, istighfar kepada Allah, kecuali dibersihkan dosa-dosanya. Bagaimana hukumnya anak yang belum balik jadi imam sholat fardu? Saya termasuk berpegang pendapat boleh. Karena saya pernah baca khilaf ulama dalam masalah itu, ya. Diambil dari seorang sahabat yang masih umur 7 tahun waktu itu, tapi hafalannya banyak, lalu dia menjadi imam di kaumnya, dan Nabi SAW tidak pungkiri masalah itu. Ustaz, untuk sholat ketika menghadapi situasi corona ini, apakah boleh kita sholat menggunakan masker? Boleh, boleh, nggak ada masalah. Kita masuk dalam bab darurat ini, ya. Jadi dalam istilah usul fikihnya itu ad-daruriyat tubihul mahdhurat. Hal-hal yang darurat bisa menghalalkan yang terlarang, ya, seperti itulah. Di sini tentu jelas perinciannya cukup panjang para ulama, ya. Misal Anda lagi dalam kondisi di padang pasir, pesawat jatuh, nggak ada yang tolong, Anda sendirian dan sudah 3 hari nggak makan, lapar sekali, Anda temukan bangkai dasarnya kan haram. Tapi karena darurat Anda kalau tidak makan bisa mati, maka Anda makan bagian daging bangkai itu, ya. Tadinya dilarang, tapi bisa jadi halal. Itu pun kata sebagian ulama harus diikuti dengan rasa benci, tidak suka dengan itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya agar selalu istiqomah. Tolong dijawab, ya Ustaz. Kalau kiat dari saya ada 4. Yang pertama, ilmu, majlis ilmu. Buat simbol teman-teman dalam hidup Anda, tidak ada hari tanpa ilmu. Kita ini butuh terhadap ilmu agama. Bukan agama yang butuh dengan kita. Tanamkan dalam diri kita itu teman-teman sekalian, bahwasanya kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada Al-Quran, kita yang butuh kepada Rasulullah SAW, kita yang butuh kepada fakir miskin, kita yang butuh. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita dari umur Allah kasih 500 tahun semuanya kita pakai sholat pun tidak ada bertambah, tidak menambah kemahakuasaan Allah. Kita yang butuh. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal-amal yang kalian lakukan itu, yang aku perintahkan, hanya akan aku nilai dan aku kembalikan kepada kalian. Hanya akan aku nilai dan aku kembalikan kepada kalian. Jadi, nuntut ilmu. Dan kita harus merasa diri kita butuh. Kata ulama, kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini lebih besar dan lebih penting daripada kita makan, kebutuhan kita terhadap makanan, terhadap minuman, dan terhadap tempat tidur pada saat kita ngantuk ataupun capek. Kenapa? Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, dan mana, ya, tempat tidur yang boleh, yang halal atau tidak halal. Seperti itu. Yang kedua, amalkan ilmu itu. Nah, banyak orang teman-teman sudah sampai pada poin yang pertama. Dia sudah belajar nih, sudah di majelis, tapi dia belum praktekin ilmunya. Dia udah dengar sholat malam, dia dengar sholat duha, dia dengar tentang keutamaan baca Quran, dia dengar bakti sama orang tua, dia dengar ini, dengar itu, tapi dia nggak amalin, gitu. Maka ini harus diterapkan. Yang ketiga, di sini membentuk komunitas. Jadi bagaimana Anda bentuk, cari mulai sekarang, bagi Anda laki-laki ikhwah mencari ikhwah-ikhwah yang mukmin, ya, yang saleh, dan juga Anda akhwat mencari akhwat-akhwat yang salehah, dan mereka kita bisa temukan di masjid, di majelis ilmu, dan kita berkenalan, mengubah sudah pergaulan kita yang lalu. Karena memang kata Nabi SAW, al-marru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya.
Nggak bisa teman-teman Anda mengatakan, oh nanti saya bisa pengaruhi teman saya. Nggak semudah itu. Saya tahu banyak ikhwah, tadinya sudah mulai bagus, manhajnya, pemahamannya ya. Tapi karena pergaulannya akhirnya kembali lagi. Ya. Syaitan akan menjaga agar orang yang sudah istiqomah kembali sesat, itu pasti. Yang terakhir, yang keempat, berdoa kepada Allah SWT. Minta agar diistiqomahkan. Di antara doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan sampai kau tarik dari hati kami. Ya, petunjuk. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan tunjukkan, berikanlah kami dari sisimu kasih sayang, rahmatmu. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sungguh engkau adalah zat yang maha memberi. Ya, seperti itu. Selanjutnya, Ustaz, bisakah membaca zikir pagi petang sambil bekerja, misal sambil masak atau pekerjaan rumah yang lain? Boleh, tidak ada masalah. Bahkan memaksimalkan waktu kita dalam hal-hal positif itu bagus. Bagus kan? Sambil nyapu, sambil ngepel, sambil ibu masak, sambil mencuci, sambil jaga anak. Anda laki-laki mungkin sambil bersihin mobil, ya, sambil apalah. Bahkan Anda bisa istifadah, mengambil manfaat walaupun Anda di kamar mandi. Bagaimana caranya? Tentu bukan berzikir. Sekali lagi bukan berzikir. Tapi sebagian salaf begini. Mereka itu saking maunya menjaga ilmu, sampai-sampai sebagian mereka kalau masuk kamar mandi, ke zaman dulu kan kita belum ada radio, belum ada handphone kayak sekarang ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka masuk kamar mandi, lalu mereka bilang sebelum masuk kamar mandi, panggil anaknya. Dia mengatakan pada anaknya, bacakan untukku kitab ini dari halaman ini ke halaman ini. Jadi dia sambil dan keraskan suaramu. Jadi dia sambil di kamar mandi, dia dengar tuh ilmu. Dia tidak bisa baca, dia tidak bisa zikir, tapi dia bisa dengar. Artinya Anda bisa keraskan ceramah di TV, Anda bisa bunyikan di handphone, Anda taruh di luar kamar mandi, Anda bisa tetap dengar, bisa istifadah. Begitu luar biasanya mereka mengambil manfaat, jadi nggak ada masalah. Ya, sambil beraktivitas yang lain insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya acara pernikahan menggunakan rebana? Ya. Kalau dimaksud rebana di sini memang apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari, dalam arti kata kaum wanita yang memukul, ya, alat rebana itu di kalangan para wanita yang setahu saya dibolehkan. Syekh Albani menyebutkan masalah itu ya. Itu di acara pernikahan ada dalil yang membolehkan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana hukumnya kalau suami mencium istri pada saat sudah wudhu? Jazakallah khairan. Syahwat atau tidak syahwat? Itu ada rincian hukum. Kalau Anda mencium istri syahwat, ada memang perasaan syahwat, apalagi sampai menumpahkan air mazi ya, maka itu batal wudhunya. Dalam pendapat jumhur ulama ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah lebih tegas lagi. Syahwat nggak syahwat batal. Kemudian tersentuh gitu. Seperti itu. Tapi kalau Anda hanya sekedar tidak syahwat, misalnya Anda hanya sekedar terbiasa setiap keluar rumah, pasti salaman sama istri mencium tangan, kan kesentuh. Atau Anda kecup keningnya misalnya, nah itu. Ya, atau mungkin orang sentuhan pipi ya, nah, itu mungkin. Insya Allah kalau tidak syahwat tidak batal. Karena pernah ada disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari, kalau Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah menciumku, ya, bentuk kasih sayang ya, setiap kali mau keluar rumah mencium istrinya SAW. Kemudian beliau mengimami sholat tanpa beliau berwudu lagi, seperti itulah. Selanjutnya, bagaimana hukumnya berdoa pada setelah sholat fardu? Yang saya tahu anjuran berdoa itu sebelum sholat fardu, antara azan dan iqamah ya, antara azan dan iqamah. Tapi kalau jauh setelah sholat fardu, setelah Anda selesai berzikir, Anda tidak hubungkan dengan masalah zikir ba'da sholat, insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda rangkaikan langsung setelah sholat fardu berdoa, ini yang saya tahu saya ya, belum ada dalil masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ruqyah dapat menyembuhkan penyakit medis? Contoh corona. Iya. Ruqyah bisa menyembuhkan semua penyakit. Dan itu kita panjang lebar bahas tadi, kurang lebih ada 11 pasal atau 11 bab dari buku Ruqyah ya, Asy-Syar'iyyah. Jadi memang itu bisa menyembuhkan semuanya. Dan keliru orang kalau menganggap Ruqyah itu hanya untuk ya, sihir, gangguan
jin, kesurupan dan segala macam. Itu keliru. Itu salah satunya, tapi semua obat. Terbukti dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan bahwasanya pernah Jibril datang menanyakan kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, apakah kau punya keluhan dalam masalah penyakitmu?" Nabi SAW mengatakan, "Iya." Kata Jibril, "Kalau begitu aku meruqyamu." Ya, lalu Jibril membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyamu. Seperti itulah. Sampai akhir doa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Dan saya berharap teman-teman bisa mengikuti terus acara kita ya. Seperti itulah. So, di daerah saya tidak boleh azan oleh pengurusnya. Warga selalu ingin azan tapi dilarang olehnya. Gimana tanggapan Ustadz masalah ini? Kalau dilarang azan ini unik juga. Kenapa? Di daerah mana Anda tinggal? Apakah memang Anda tinggal di mayoritas non-muslim sehingga mereka menguasai wilayah itu ya? Misalnya Anda berada di wilayah Amerika atau di mana yang mungkin ya, mereka anggap itu mengganggu mereka, misalnya itu lain. Tapi kalau di Indonesia ini aneh ini. Perlu Anda tahu kenapa, sebabnya apa, gitu. Dan sekarang perlu Anda ketahui di Eropa itu sudah dikumandangkan azan, bahkan disuruh oleh pemerintah kafir karena mereka temukan penelitian ternyata azan bisa membuat ya virus ini malah tidak menyebar pada saat azan dikumandangkan. Ya. Bahkan di Jerman itu setelah azan itu dikumandangkan dengan mikrofon dengan suara keras itu. Orang-orang muslim pada bersorak dengan tepuk tangan. Mereka tidak paham. Mereka pikir ini adalah salah satu solusi bagi mereka. Kemudian setelah salam, bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam berhijrah? Ini mirip dengan jawaban saya tadi ya. Anda menuntut ilmu, amalkan ilmu itu, bentuk komunitas ya, dan berdoa kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah saat melakukan ruqyah mandiri harus keadaan suci? Ya, itu lebih afdal. Makin Anda suci, ya, maka makin besar efek dari bacaan itu. Sebagaimana juga kalau Anda setelah itu bacaannya khusyuk, fasih, maka itu jauh lebih baik, lebih berefek. Jadi kalau saya sarankan, Anda mau ruqyah diri sendiri atau Anda diruqyah pun, peruqyah dan yang akan diruqyah lebih baik dalam keadaan berwudu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah bismillah, Ustadz kalau sholat witir setelah tarawih, nanti sholat tahajud, sholat witir lagi nggak? Nggak boleh, nggak usah, satu kali witir saja. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la witraini fi laylah. Nggak ada dua witir dalam satu malam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, kalau pakai cadar, kalau mau sholat harus dibuka cadarnya, jazakallah khairan. Yang saya tahu iya. Yang saya tahu tentunya iya ya. Tetapi dilihat kondisi dan keadaannya kayak sekarang dalam masa corona kan itu orang pakai masker, orang pakai cadar itu. Tapi kalau di waktu-waktu tenang memang dibuka cadarnya. Setahu saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila orang tua tidak menyetujui calon istri? Apakah menikah karena ingin lebih baik atau menuruti orang tua? Turuti orang tua. Turuti orang tua. Jangan pernah melangkah tanpa keridhaan orang tua. Hati-hati. Karena Nabi SAW bersabda, ridullah, firidul walid, dalam riwayat lain, firidul walidain. Wa sukhtullah, sukhtul walid, atau sukhtul walidain. Ridhonya Allah, Allah ridho kepada anda. Karena mereka kata Allah akan berkahi hidup anda, Allah akan berikan rezeki, Allah akan maafkan kesalahan pada ridho kedua orang tua. Dan murkanya Allah pada murka kedua orang tua. Lalu bagaimana kalau belum setuju? Sabar akhi, sabar. Sabar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah bukakan hati kedua orang tua. Duduk diskusi dengan santun dan sopan. Kenapa ayah? Kenapa ibu? Kenapa belum setuju sama calon saya? Ada apa? Saya tahunya dia keluarganya ini ayah, ya, tinggalnya di sini, ya, keadaannya seperti ini. Kita gambarkan apa yang membuat kita tertarik untuk menikah sama orang ini. Dan sisi lain juga, saya sudah tertarik dengan dia. Tolong ridhonya ayah, tolong ridhonya ibu. Kita bahasakan begitu, ya. Insya Allah dengan ini mudah-mudahan hati mereka terbuka. Anda juga kalau temukan misal ada orang orang miskin ya yang lagi butuh bantuan, maka bantulah ya, bantu dia. Dibantu dengan cara bantu duit, bantu apa, niatkan itu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan agar
bisa melunakkan hati orang tua Anda. Selanjutnya pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah akhwat yang berjilbab panjang menggunakan jas lab karena aturan di laboratorium begitu, namun khawatir akan membentuk tubuh? Kalau Anda lagi dinas medis itu beda. Kalau memang harus begitu ya apa boleh buat gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini keluar daripada larangan ya. Apa hukumnya membaca Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran? Apa memang ada dalam hadis? Kalau dalam hadis tidak ada. Setahu saya tidak ada. Dan tidak pernah dinukil dari para sahabat dan para salafus salih tentang ucapan Sadaqallahul Azim itu. Allahu a'lam. Ini yang saya ketahui ya. Selanjutnya amalan atau doa selama bulan Ramadan, Ustaz. Nanti akan ada tema kita khusus ya. Insya Allah nanti mungkin lebih dekat dengan Ramadan saya akan bahas khusus masalah Ramadan biidnillahi ta'ala. Setelah salam, apakah doa sunnah sebelum salam? Posisi tangan kita masih nunjuk? Ya. Sampai Anda salam, baru Anda turunkan tangan Anda itu. Selanjutnya, setelah salam, kalau puasa Ramadan yang belum diganti dari beberapa tahun lalu jumlahnya dan lupa jumlahnya dan belum fidyah syariat. Atau belum ganti fidyah, bayarnya gimana Ustaz? Allah musta'an. Makanya teman-teman bagi laki-laki terutama dan bagi perempuan secara umum, usahakan jangan menunda. Jangan menunda. Bayar, kenapa nggak bayar? 11 bulan Anda kemana gitu? Kalau Anda punya udzur syar'i, sakit, Anda dari hamil, melahirkan, hamil lagi gitu kan. Memang nggak bisa gitu loh posisinya, itu lain. Tapi kalau enggak, kenapa nggak dibayar gitu? Jadi kalau Anda masih belum membayarnya, hitung sekarang utang puasa Anda berapa, ayo segera lakukan gitu kan. Segera lakukan, dalam arti kata lakukan bayar utang puasa itu, dan setelah dilakukan Anda lihat berapa kurangnya. Kalau masih kurang, tentu sambil taubat kepada Allah SWT kalau ada yang belum terbayar pada saat sekarang ya, supaya nanti Anda diterima oleh Allah SWT taubatnya, lalu Anda bayar setelah Idul Fitri. Kalau ada tersisa, kalau bisa terbayar semua, alhamdulillah, itu sangat bagus ya. Setelah salam, bagaimana hukumnya kuas alis ya? Untuk apa dikuas alisnya? Gitu loh. Biarkan saja begitu. Allah menciptakan Anda, memang sudah tahu begitulah keadaan Anda. Satu-satunya keadaan yang dibolehkan seseorang untuk melakukan, ini saya pernah tanyakan kepada Syekh Ziyad Hafidahullah, bagaimana kalau seandainya ada orang lahir dalam kondisi cacat misalnya ya, atau dia lagi hidup terus kemudian kena air panas ya kan, ditabrak, rusak semua, disitulah dia bisa melakukan operasi kalau dibutuhkan. Tapi kalau Anda dalam kondisi tidak ada masalah, nggak boleh ya. Tidak boleh melakukan perubahan-perubahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu yang saya ketahui. Baik, ini kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan dari Instagram ya. Saya akan bacakan lagi karena sekitar 24 menit sekarang berjalannya. Saya akan bacakan beberapa sampai setengah jam, baru kita pindah ke YouTube insya Allah. Bagaimana caranya untuk ikhlas dan memaafkan suami selingkuh? Untuk ikhlas, Anda ikhlas itu urusan Anda sama Allah SWT. Anda sedang kalau memaafkan orang lain atau melakukan perbuatan kebaikan karena Allah, Anda sedang bermuamalah dengan Sang Pencipta Allah SWT. Itu luar biasa gitu. Zat yang maha pemurah, maha pengasih dan segala macam hal. Jadi kalau Anda memaafkan, jangan lihat orangnya, tapi lihat bagaimana Allah akan membalas Anda. Seperti itu. Jadi supaya hatinya bisa tenang ya. Seperti itulah. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya setelah salam, Puan Ustaz, kalau baca zikir pagi petang itu, maaf ini tidak mengucapkan salam ya, tapi saya katakan Afwan Ustaz, kalau baca zikir pagi petang itu apa harus berurutan seperti yang di buku panduan atau bagaimana? Apakah bisa dibaca yang dihafal saja, misalnya nggak ada pada buku panduan? Bisa saja, nggak harus berurut. Setahu saya tidak harus berurut. Allahu a'lam ya. Apakah amalan yang paling dicintai Allah terutama di dalam bulan Ramadan?
Bulan Ramadan kita akan ada bahasan khusus ya. Tetapi yang paling Allah tekankan bulan Ramadan dikenal dengan bulan apa? Puasa, kan gitu. Dia kan bulan puasa. Berarti itu amalan yang paling ditekankan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, ya, hadis Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal anak Adam sudah aku tentukan kadar pahalanya. Lahu, milik dia sudah. Illa saum, dalam riwayat lain illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya dia adalah milikku dan aku akan membalas secara langsung, ya. Karena dia meninggalkan syahwatnya makanan minuman karena aku. Dan orang yang puasa aku siapkan dua kegembiraan, kegembiraan pada saat dia sedang ya berbuka puasa dan kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Ini amal yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, karena oleh karena itu sudah disyariatkan puasa. Setelahnya tentu semua jenis ibadah, ya, di sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, terutama kalau sholat sunnah itu adalah sholat tarawih, ya, sholat malamnya. Karena memang kata Nabi SAW untuk dua ibadah ini ya, tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, ini yakin Allah perintahkan, dan juga ya mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa yang telah lalu. Tentang sholat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena mengharapkan pahala, karena keimanan mengharapkan pahala, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Selebihnya membaca Al-Quran, dan para salafus saleh selalu saja ya menyibukkan diri dengan Al-Quran pada saat tiba Ramadan. Ya, makanya dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah itu dalam Ramadan mengkhatam 60 kali Al-Quran. Artinya sehari 2 kali. Gitu kan. Jadi memang mereka jadikan Al-Quran itu betul-betul luar biasa. Gitu, ya. Ramadan itu adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Kemudian sisanya ada perintah yang lain, seperti misalnya kalau umroh dibuka ya, Anda dianjurkan untuk umroh. Ini amalan yang keempat, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, umrah di Ramadan ta'dil hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku, ya, itu utamanya besar sekali. Jadi biayanya biaya umroh, waktunya waktu umroh lebih pendek, tapi pahalanya pahala haji, ya, seperti itu. Jadi ini keutamaan atau amalnya. Kemudian sisanya adalah berdoa, ya, berzikir, karena berdoa ini tentunya teman-teman sekalian dikatakan ada waktu mustajab bagi orang yang puasa, kan gitu. Kemudian juga zikir pagi petang, ya, zikir habis sholat, ya, dan sisanya semua amal-amal soleh yang lain insya Allah sangat ditekankan, diamalkan di bulan Ramadan, ya. Yang penting teman-teman sekalian jangan lupa selalu berdoa. Kita juga sekarang untuk mengamalkan apa yang saya ucapkan ini, berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah yang maha pendengar, maha pengasih, maha penyayang, menjadikan kita semua orang-orang yang mendapat dan meraih Ramadan, dan juga diisi dengan seluruhnya amal-amal saleh, ya, seluruhnya amal-amal saleh. Seperti itulah kurang lebih. Ini yang dimaksudkan dengan doa. Insya Allah kita berharap agar Ramadan kita jangkau. Ya, karena para salafus saleh kalau selesai Ramadan pas Idul Fitri 6 bulan ke depan mereka berdoa kepada Allah agar amalnya yang lalu diterima. 6 bulan menjelang Ramadan, kayak kita sekarang kan beberapa hari lagi Ramadan insya Allah, mereka memohon agar disampaikan ke Ramadan. Seperti itulah. Ya. Bagaimana cara menghitung qada puasa Ramadan sejak akil balik? Kalau memang Anda betul-betul tinggalkan, ya, kalau Anda tinggalkan, maka Anda harus melihat berapa jumlah yang maksimal. Misalnya gini, 10 tahun Anda nggak puasa, misal. Lihat kira-kira di Ramadan, di setiap Ramadan itu, apakah full 30 hari Anda nggak puasa? Kalau 30 hari berarti Anda punya utang. Kalau kali 10 berarti 300 hari utangnya. Kalau tidak, misalnya Anda ragu antara 10 atau 11 nih, Anda pilih 11. Misal setiap bulan Ramadan 11, berarti 11 kali 10 berarti 110 hari, begitulah. Pilih jumlah yang paling besar, maksud saya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ilmu simbol. Baiklah, terlewatkan. Saya coba pindah ke YouTube sekarang, bacaan pertanyaannya insya Allah. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang sudah taubat, berusaha tidak mengulangi lagi, tapi dia masih mengulangi lagi? Bertobat lalu melakukan lagi. Terima kasih Ustaz. Kalau begini rinciannya, kalau Anda betul-betul ikhlas kepada Allah pada saat taubat, betul-betul memang menyesal
tidak pernah ada niat mau kembali dari dosa itu. Karena syarat Imam Nawawi 3. Dan ini hampir disepakati oleh ulama. Yang pertama, tinggalkan dosa itu seketika. Lagi riba, lagi zina, lagi bohong, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak mengulanginya. Kan gitu. Ini syaratnya. Nah sekarang kalau dia memenuhi 3 syarat ini, taubatnya diterima kata beliau. Dia tinggalkan. Lagi zina dia berhenti. Sesali, memang dia nyesal. Yang ketiga, janji sama Allah tidak mengulangi. Betul-betul dia penuhi syarat ini. Berjalan waktu, setahun kemudian dia terjerumus lagi. 5 tahun kemudian terjerumus lagi. Maka tobat yang pertama diterima oleh Allah SWT. Dan tobat yang kedua pun sekarang masih terbuka buat dia. Tidak ada masalah. Tapi kalau dari awal Anda taubat, kemudian Anda sengaja melakukan itu, ya, misal menghilangkan salah satu 3 syarat ini ya. Misal, iya saya tinggalkan dosa itu. Iya saya sesali. Tapi dia tidak berjanji sama Allah untuk tidak mengulanginya. Misalnya dia tidak bertekad. Artinya, kalau setiap saat ada kesempatan dia dosa lagi, maka dari awal tobat Anda nggak diterima. Ya seperti itulah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan terus bisa menerima tobat hambanya kalau memang dia terjerumus lagi dengan kelalaian yang memang awalnya dia tidak mau melakukan perbuatan itu. Seperti itulah ya. Makanya ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa, apa yang saya lakukan? Tobatlah, kata Nabi SAW. Dia bilang, kalau saya buat lagi, kata Nabi SAW, taubatlah. Dia bilang, kalau saya buat lagi, kata Nabi SAW, taubatlah. Allah, kata Nabi SAW, tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Seperti itulah. Ya, tapi tentu teman-teman, daripada Anda ulangi, Anda lebih baik istiqomah. Ya. Toh menjadi orang soleh itu baik kok. Enak gitu kan. Bisa makan, bisa minum, bisa biologis, bisa bekerja, bisa berprestasi. Apa yang kurang? Dan kenapa harus kita menjadi ahli maksiat yang merusak nama kita? Gitu kan. Kecuali yang memang terjerumus dan Anda segera taubat, itu berbeda. Tapi usahakan tetap bisa istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itulah. Kapan Ramadan? Kalau di tanggal itu tentunya antara tanggal 23 ya. 23. Itu April ini. Insya Allah kita berharap Allah SWT mudahkan. Seperti itulah. Dan nanti tentu pakai ru'ya ya, dilihat nanti. Insya Allah MUI pasti akan mengiklankan masalah itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haslin dari Malaysia. Saya minat mendengar ceramah Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa sehat. Insya Allah sama-sama. Terima kasih bagi teman-teman yang dari Indonesia secara khusus, dari semua daerah tentunya mengikuti acara kita dan juga menyebarluaskannya, dan seluruh dunia selain Indonesia yang ikut, baik di Asia Tenggara ataupun tadi juga ada Masya Allah dari Eropa, dari Italia yang ikut, ada teman-teman dari benua yang lain, mengikuti negara lain. Semuanya saya mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sudah hadir dalam acara kita ini, dan tentu saja saya berharap teman-teman ikhlaskan niat dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal buat kita semua, buat Anda dan juga saya, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya berharap agar Allah SWT selamatkan kita semua dari virus corona ini dan semua fitnah-fitnah, dan Allah isi insya Allah sisa umur kita semua dengan kesolehan dan ketaatan. Sekali lagi saya berterima kasih jazakumullah khair sudah partisipasi. Semoga ini acara bisa bermanfaat bagi Anda tentunya ya. Selanjutnya, salam. Izin bertanya, bagaimana seorang akhwat yang belum mengqadha puasanya karena sudah terlanjur masuk Ramadan. Sekarang belum masuk Ramadan, Anda harusnya bayar dulu utangnya. Ya. Kalau sudah sampai masuk Ramadan Anda belum bayar, dilihat sengajakah atau ada udzur syar'i. Kalau Anda sengaja memang nggak mau ya, bayar, malas terus saja nunda-nunda sampai akhirnya tiba saatnya. Tiba Ramadan, ini dosa besar. Mirip dengan orang sengaja sengaja menunda sholat ya, misalnya sholat isya tadi, ya, Anda tunda sampai azan subuh, lewat subuh baru Anda kemudian mau sholat gitu kan, atau bahkan Anda tidak mengerjakannya, maka ini dosa besar. Mirip dengan puasa, tidak boleh ditunda sampai tiba Ramadan akan datang. Jadi sudah seperti tiba waktu sholat yang lain gitu kalau di bab sholat ya. Tapi di sini kalau Anda sudah terlanjur lakukan, Allah SWT Maha Pengampun, ya, insya Allah bertobat kepada Allah, bersihkan hati Anda, kemudian insya Allah Anda bayar setelah Idul Fitri nanti. Kalau sudah tiba Ramadan, mumpung sekarang belum tiba Ramadan, maka dibayar tentunya ya. Allahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang benar bersalawat itu bagaimana Ustaz? Semua ibadah diniatkan dalam hati. Asal Anda memang niatnya ya karena Allah Subhanahu wa taala akan ada pahala insyaallah. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang paling mulia atau sangat mulia dalam bab zikir ya. Setelah la ilaha illallah maka Muhammad Rasulullah atau sallallahu alaihi wasallam adalah amal yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam izin bertanya bagaimana seorang akhwat yang belum mengqadha. Ini sudah saya jawab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ruqyah apakah kita harus wudu dulu? Ini juga sudah saya jelaskan tadi ya. Pertanyaan dari Instagram tadi. Maka setahu saya Allahu alam lebih baik dalam kondisi wudu ya. Karena dalam keadaan suci itu jauh lebih baik insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah belajar ilmu ekonomi murni merupakan hal yang haram mengingat yang dipelajari adalah bunga, kredit, keuangan modern yang bertentangan dengan syariat? Tergantung niat Anda. Anda niat belajar untuk mempraktekannya sehingga tersebar riba bisa jadi dosa. Tapi kalau Anda belajar untuk mengetahui tentang sistem mereka dan akhirnya Anda bisa mengkombinasikan kayak kasus misalnya munculnya perbankan syariah, munculnya perhotelan syariah, munculnya banyak lah ya yang syariah ini. Itu kan karena awalnya mempelajari tentang itu, atau ternyata ini ada ribanya nih. Nah sekarang bagaimana kita ganti menjadi sesuatu yang syar'i ya, dikemaslah syarat-syaratnya, akadnya dan seterusnya. Itu yang saya ketahui. Kalau Anda pelajari karena itu maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda pelajari untuk mengaplikasikannya dan Anda tahu hukum, berbeda kalau orang belum tahu hukum. Anda tahu hukum maka berdosa tentunya. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda ingin bertanya apakah was-was atau rasa takut itu datangnya dari syaitan? Apakah merasa takut dengan selain Allah termasuk syirik? Tergantung takutnya apa dulu nih. Kalau Anda takut manusiawi, misal Anda takut diterkam oleh harimau, ya, Anda takut dengan mendengar suara guntur yang besar misalnya atau bencana. Memang dasarnya ini secara alami Allah Subhanahu wa taala buat kita takut di situ. Maka ini tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud ini misalnya Anda takut Allah larang nih, haram nggak boleh. Kemudian ada satu orang, mungkin orang takut sama istrinya, takut sama suaminya, takut sama atasannya. Haram tapi dia tetap oke, tidak masalah deh karena memang istri saya suka, suami saya suka, orang tua saya suruh, dan Allah haramkan. Nah di situ berarti Anda lebih takut kepada manusia. Di situ baru tidak boleh ya. Yang saya ketahui seperti itu. Ustaz, jika kita membeli rumah dengan cash bertahap, apakah itu termasuk riba? Akadnya dalam waktu setahun harus lunas dan setiap bulan harus bayar cicilan. Tergantung akadnya apa nih isinya. Akad cicilan itu boleh dalam Islam dengan cara begini. Saya misalnya mau beli mobil, saya nggak ada duit. Saya datang kepada teman saya bernama Ahmad misalnya. Ahmad, saya mau beli mobil 200 juta, saya nggak ada duit. Bisa nggak kamu beliin dulu mobil itu, kemudian nanti saya ya bayar dengan kamu. Lalu Ahmad bilang sama saya, bisa Khalid. Tapi dengan syarat ya, ini saya jual, saya beli, saya akan jual ke kamu 120 juta, 220 juta misalnya. Tadi kan 200 juta modalnya. Maka kalau kita sepakat akad, oke, baik kalau gitu. Tapi saya nggak bisa bayar cash ya, saya bayar cicil. Oke, kamu cicil berapa kali? 36 bulan misalnya. Ya, oke baik, 3 tahun kan gitu. Sepakatlah. Maka jelas modalnya mobil itu berapa, jelas juga keuntungannya berapa, dicicilnya juga berapa lama. Ini dibolehkan. Itu akad yang saya tak boleh. Ya, tapi kalau ada bunga, dia bahasakan misalnya bukan pembelian produk, tapi misalnya si Ahmad mengutangkan si Khalid 200 juta yang dia harus bayar pengembalian tiap bulan misalnya 10 juta plus bunganya misalnya 1 juta. Nah ini baru riba. Enggak boleh. Ustaz, jika kita membeli rumah dengan cash bertahap, ini sudah saya jawab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya pesan makanan GoFood? Apakah ada ribanya? Ini masih dibicarakan oleh para ulama karena akad masih bisa berubah-berubah ya. Allahu a'lam. Saya belum bisa jawab masalah ini tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, manakah yang didahulukan berhijrah dari negara kafir
mengurus mertua yang sudah renta karena mertua saya orang Itali dan non Muslim, tidak bisa ikut berhijrah. Nah gini, berhijrah dari wilayah non Muslim ke negara Muslim ini ada syarat, seperti syarat lah ya. Kasus misalnya Nabi SAW belum berhijrah dari Mekah. Mekah itu mayoritas non Muslim waktu itu. Belum hijrah sampai ada perintah hijrah. Sampai ada perintah hijrah. Nah pada saat ada perintah hijrah belum hijrah, dan memang pada saat itu tidak bisa muslimin beribadah sama sekali. Nah, Anda sekarang di Italia atau di negara-negara yang lainnya bisa beribadah nggak? Saya waktu sempat ke Italia dan sempat saya live-kan dan ada diangkat di medsos kami dengan beberapa teman-teman di sana mahasiswa. Saya sempat tanya bagaimana kalian kalau beribadah di sini di kampus ya. Kalau berinteraksi sama teman-teman, apakah memang ada penindasan dari pemerintah? Bahasa mereka tidak gitu kan. Berarti kan mereka masih bisa hidup di sana. Mereka masih bisa beribadah. Bahkan sempat kami adakan pengajian gitu kan. Dan itu setahu saya tidak ada masalah. Tentu di idealnya Anda pindah, idealnya. Gitu. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, apalagi Anda sekarang bertugas memelihara dan mengurus mertua Anda. Siapa tahu subhanallah dengan Anda berbuat baik dengan dia malah dia dapat hidayah. Pandulah dia selalu untuk bisa syahadat. Jangan pernah takut untuk menawarkan Islam kepada siapapun. Selalu tawarkan Islam. Harus gitu. Ya. Jadi harusnya kita langsung mengajak bagaimana pendapat tentang Islam, mau nggak saya pandu syahadat. Siapa tahu beliau meninggal dalam keadaan Islam. Semoga itu menjadi pahala buat Anda insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur berapa sebaiknya anak perempuan dimasukkan ke pesantren? Jazakallahu khairan. Kalau saya pribadi masih melihat anak perempuan dirumahkan, dididik di rumah. Tapi kalau Anda khawatir misalnya dia nggak bisa dididik di rumah, mungkin karena kedangkalan ilmu yang Anda miliki, metode yang masih kurang ya, Anda butuh orang-orang yang membantu, butuh juga supaya dia belajar agama. Pesantren sudah standar, biasanya SMP sampai SMA ya, itu baik laki-laki ataupun perempuan, karena memang masa ini adalah masa penanaman prinsip, mana boleh mana tidak boleh, itu yang saya tahu. Apa hukumnya minum berdiri? Soalnya ada hadis boleh berdiri, tapi apa diutamakan untuk duduk? Terima kasih. Minum berdiri bukan tidak boleh, makruh hukumnya, makruh. Artinya Anda kalau duduk lebih afdal, minumnya lebih enak dan juga ya berpahala. Ya, dan Anda bisa tentunya penanya ini bisa kembali ke YouTube tentang bahaya kesehatan mungkin ya. Dikit seperti itu, bahaya kesehatan orang yang minum berdiri. Jadi biar Anda tahu juga secara medis itu ada penelitian juga. Tapi terlepas daripada itu, Anda boleh minum berdiri, bukan tidak boleh. Apalagi dalam keadaan darurat ya, Anda berdiri memang jauh dari tempat duduk segala macam, maka boleh saja. Tapi kalau Anda duduk jauh lebih afdal, karena dengan duduk Anda dapat pahala dan juga minumnya jauh lebih teratur masuk ke dalam perut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya lagi, gimana sholat menghadap dinding ubin yang memantul ketika di masjid ya. Memantul ini maksudnya apa? Mengkilat sehingga Anda terlihat bayangan Anda? Nggak ada masalah, karena kan kalau dibersihkan biasa ya, itu mengkilat memang dindingnya gitu ya. Tapi Anda tidak dianjurkan melihat ke dinding. Sunnahnya, saudaraku seiman, Anda kalau sholat melihatnya ke tempat sujud, bukan ke dinding. Lihatnya ke tempat sujud. Jadi tidak ada masalah dengan dinding itu mengkilat, mantul atau tidak gitu ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh nggak baca surah Waqiah dan surah lain saat lagi cuci piring ataupun sedang melakukan kegiatan lain? Boleh. Nggak ada masalah, sudah kita jelaskan tadi itu ya. Yang penting jangan sampai Anda membaca zikir atau nama Allah di dalam WC ya. Kalau di luar, insya Allah tidak ada masalah. Bahkan tadi saya sudah jelaskan ada sebagian salafus soleh itu, mereka untuk memaksimalkan waktunya, mereka tidak zikir, tidak baca Quran, tidak baca buku dalam kamar mandi. Tapi mereka suruh anak-anak mereka membaca di luar kamar mandi dan mengeraskan suara supaya mereka tidak sia-siakan waktunya. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda ingin bertanya apakah was-was, ini sudah saya jawab tadi ya, masalah was-was itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ada pekerjaan yang cukup
tapi saya masih mencari pekerjaan yang terbaik lagi. Apakah saya termasuk tidak bersyukur ataukah wajar saja? Nah, kalau memang Anda merasa prestasi yang Anda bisa berikan bisa lebih baik, ya, bisa mendapatkan, misal saya dosen, saya mengajar di sebuah kampus, gaji saya 10 juta rupiah. Kalau kita bicara masalah income ya. Kemudian ada kampus lain yang memang di sana terkenal dosennya diberikan lebih banyak fasilitas. Mungkin selain gaji 10 juta, dikasih mobil dinas kah, dikasih rumah lah, atau apa. Dan Anda pindah ke sana, itu nggak ada masalah. Itu hak Anda, ini kan. Setahu saya itu wajar saja. Ya. Yang tidak boleh memang teman-teman sekalian, kalau Anda dari awalnya tidak benar. Dari misalnya masuk ke perusahaan orang hanya dijadikan sebagai batu loncatan. Anda masuk, Anda niat benar. Karena akad itu kan betul-betul Anda mau melakukan kerja di situ ya. Tapi pada saat di tengah jalan ada seseorang atau perusahaan yang lebih baik dan memang akad Anda di situ sudah selesai, misalnya akad 2 tahun. Anda bukan tiba-tiba spontan pergi meninggalkan akad, tidak boleh. Karena kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, seseorang sesuai dengan syaratnya, ya. Syarat yang telah disepakati, akadnya. Jadi nggak boleh dia tinggalkan, kecuali akad sudah selesai baru Anda tinggalkan. Ya, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saya masih bekerja di kantor dan sholat di musola kantor bersama teman-teman saya. Bolehkah kami sholat berjamaah dalam kondisi wabah begini dan memakai masker saat sholat? Melihat kondisinya, kalau dianggap itu steril dan seterusnya itu mungkin, tapi lebih baik Anda sendiri-sendiri. Lebih afdol seperti itu. Yang saya tahu begitu. Di zaman kita sekarang ya, di masa ini ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah salam, bagaimana solusinya ketika kakak ipar menjadi penjilat dalam bidang usaha? Saya tidak mengerti ini, tapi kalau Anda maksudkan dia berkhianat, dia apalah melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, ya itu Anda boleh. Jadi nggak ada hubungannya antara kerja dengan kekeluargaan. Kalau saya pribadi melihat, kayak saya sekarang coba, Masya Allah, mengembangkan beberapa apa yang saya mampu. Allah mudahkan walaupun tidak besar gitu kan. Saya coba kembangkan usaha. Nah, saya tidak melihat di sini, oh ini karena kerabat saya masukkan kerja. Enggak. Saya melihat proporsionalisme. Nah itu wajar. Ada hubungannya dengan masalah apakah ini kerabat atau bukan kerabat gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Kalau Anda punya pendapat sendiri maka tidak ada masalah tentunya. Setelah salam, Ramadan, semoga Ramadan insya Allah corona hilang. Allahumma amin. Kita berharap insya Allah itu ya. Semoga saja seperti apa yang Anda katakan tadi ya. Saya punya hobi bernyanyi dari kecil. Sekarang saya sedang berusaha meninggalkan hobi saya dan fokus untuk menghafal Al-Quran. Menurut Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Masya Allah, tabarakallah. Bagus sekali kalau Anda alihkan hobi Anda itu kepada Al-Quran. Kalau Anda mau memperindah pun bacaan, perindahlah dalam Al-Quran. Karena diperintahkan dalam agama. Sudah setiap hurufnya dapat pahala, gitu kan. Anda bahkan bisa mengundang malaikat dengan bacaan Quran. Seorang sahabat yang mulia namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, salah satu pemimpin ya dari suku Khazraj di Madinah. Beliau sempat sholat malam kemudian baca Al-Quran. Pada saat beliau baca Al-Quran ya, kemudian tiba-tiba kudanya yang diikat di pohon kurma itu merontak. Dia kaget, nggak ada orang malam hari. Maka dia pun berhenti membaca. Waktu dia berhenti baca, kudanya berhenti merontak. Setelah dia lihat aman, dia baca Al-Quran, merontak lagi kudanya. Begitu terus sampai beberapa kali. Maka yang terjadi, Usaid radhiyallahu anhu tiba-tiba mengatakan, saya pun melihat kiri kanan tidak ada apa-apa. Lalu saya lihat ke atas. Ya, di atas kudanya, jauh di langit sana gitu, dia lihat, ternyata ada beberapa cahaya putih menembus langit. Allah perlihatkan dia begitu. Maka dia pun langsung ke masjid dan menemui Nabi SAW sebelum subuh, lalu berkata, ya Rasulullah, tadi begini kejadiannya. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Usaid,
Demi zat jiwa yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah ya. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Kalau seandainya kau baca Al-Quranmu sampai pagi, maka niscaya penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Indah sekali Al-Quran, apalagi kalau anda mengerti artinya. Sangat bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda dan seluruh kita di sini tentunya mencintai Al-Qur'an dan juga menghafalnya, juga mengamalkan isinya insyaallah. Allahumma amin. Selanjutnya pertanyaannya, mau tanya cara melembutkan hati suami agar tidak seenaknya sendiri. Keluh kesahkan kepada Tuhan Anda. Yang menciptakan suami Anda Allah, yang menciptakan sifatnya Allah, yang bisa mengubahnya pun Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang mustahil. Ya. Ajukan saja kepada Tuhan Anda, keluh kesahkan dalam bahasa Indonesia. Allah memahami semua bahasa, gitu kan? Karena Allah jadikan bahasa-bahasa kita ini juga termasuk warna kulit kita, ya, perbedaan postur tubuh dan seterusnya. Ini adalah tanda-tanda kebesarannya, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengerti. Yang penting teman-teman sekalian, bukan kita gunakan bahasa Indonesia dalam sholat, gitu kan? Tapi antara azan dan iqamah, sepertiga malam, bahasakan. Bagaimana Anda buat seakrab mungkin dengan Allah. Angkat tangan ke langit, tutup mata kalau perlu, hadirkan hati. Wahai ya Allah, zat yang telah menciptakan aku, yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Zat yang telah mengizinkan aku mengucapkan kata-kata doa ini. Zat yang telah melunakkan hatiku sehingga aku beriman kepadamu. Ya Allah, aku memujimu sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Aku juga mengucapkan salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau telah mengucapkan salam hormat itu, ya, bersama dengan malaikat-malaikatmu. Ya Allah, aku punya hajat penting yang bagiku sangat besar, tapi bagimu sangat kecil. Tidak ada sesuatu yang besar, tidak ada sesuatu yang berat bagimu. Maka jadikanlah semua ini mudah untukku. Ubahlah dan berikanlah hidayah pasangan hidupku agar lebih dekat kepadamu, lebih istiqamah, bisa menjadi imam untukku. Apa saja Anda sampaikan hajat, tapi puji Allah SWT. Buat komunikasi sehat antara Anda sama Tuhan Anda Allah. Karena doa itu sebenarnya kalau bahasa langsung curhat, kan gitu. Kita sampaikan segala hajat kita. Kalau sama ustadz, kalau sama dokter itu konsultasi. Konsul, ini apa hukumnya? Saya sakit begini apa obatnya gitu. Tapi kalau curhat menuangkan semua sama Rob. Karena kalau kita sehat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kesehatan Allah, yang bisa pertahankan juga Allah. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa juga menyembuhkan hanya Allah. Seperti itulah. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa anak saya Fatimah Nawir jadi hafidh Al-Quran. Semoga insya Allah semua yang ikuti acara kita ini, apapun hajat Anda dari kebaikan Allah kabulkan. Insya Allah, biidznillah. Allah mudahkan, Allah berkahi. Dan kalau ada niat-niat yang tidak benar, Allah ubah menjadi niat yang baik, insya Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk dengan kondisi saat ini umat Islam tidak mengerjakan sholat Jumat sebanyak 3 kali. Ini sudah sering, akhi, ditanyakan. Sudah keluar fatwa, tidak masalah. Ya, insya Allah, karena dalam kondisi pandemik seperti ini memang tidak memungkinkan kita Jumatan. Jumatan itu sangat dekat sebagaimana kita tahu. Ini sangat mudah menularnya penyakit. Dan ini termasuk bagian daripada agama untuk tidak kita kerjakan dulu. Kita ganti dengan sholat duhur. Ya. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi hujan, Jumat itu diganti dengan duhur. Itu sudah disebutkan oleh para ulama masalah ini ya. Ustadz, umur saya 20 tahun, saya lagi mulai usaha bisnis makanan. Jika saya niatkan untuk bagian orang tua membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan seterusnya. Itu bagus sekali. Ya, saya sangat suka dengan generasi muda muslim yang semangat untuk beribadah, menjadi generasi emas Islam, semangat untuk punya prestasi-prestasi, gitu kan. Bagaimana Anda membaca ilmu-ilmu pengetahuan umum, masalah bisnis, masalah ekonomi, ya. Masalah apa saja Anda pelajari dan Anda kemudian menjadi tokoh-tokoh yang memiliki prestasi di situ. Dan itu ditunjukkan oleh kaum muslimin pada saat mereka berada di Spanyol. Ya, bagaimana masa kejayaan di sana itu membuat betul-betul umat Islam menjadi rujukan. Ya, dan itu harusnya kita tampil seperti itu.
Sekarang kita sayangkan kebanyakan para ilmuwan, para teknologi, semuanya itu malah dikembangkan oleh orang non-muslim. Padahal sebenarnya kita orang Islam harus lebih menonjol ya. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya hampir semua sekarang ilmu pengetahuan umum ini berkembang itu justru awalnya dari kaum muslimin. Seperti ilmu matematika dan rumusan-rumusannya diambil dari Abdul Jabbar yang akhirnya diberikan julukan dengan Al-Jabbar gitu kan. Kemudian Al-Haythami dan yang lainnya itu ya terkenal dengan ilmu kedokterannya. Kemudian juga ada eh, Abbas bin Akhnas yang menemukan pertama teori penerbangan ya. Dia semua tadinya ada di sana kemudian di Spanyol. Kemudian Al-Jaziri yang menemukan juga kalau saya tidak salah listrik ya. Di pertama kali walaupun kita kenalnya Thomas Edison, tetap dalam sejarah Islam ternyata orang inilah yang mengembangkan. Dan sekian banyak ilmu pengetahuan muslim ya atau ilmu pengetahuan alam sekarang yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Ustaz, kalau kita mendengar nama Nabi SAW disebut, apakah kita harus bersalawat? Iya, harus, bukan pilihan. Bilang SAW. Kenapa rugi? Kata Nabi SAW, ragama anfum ri'in man idha sami'tu dhukira inda walam yusallim alaihi. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku diucapkan di depannya, lalu dia tidak bacakan salawat untukku. Pertanyaan, kenapa anda tidak baca salawat? Apa masalahnya? Tidak ada susahnya. Dan juga kata Nabi SAW, "Man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang mengucapkan salam kepadaku sekali saja, Allah akan ucapkan salam kepadanya 10 kali. Ini kan luar biasa. Dan salam Allah SWT kepada kita artinya tambahan rahmat, kasih sayang, rezeki, gitu kan. Saya ditanya kepada seorang syekh di dalam satu majelis di Saudi, apakah dalam satu majelis, kayak majelis ilmu sering kita bilang Nabi SAW, Nabi SAW, apakah setiap kali Nabi disebutkan kita bilang SAW atau sekali saja? Kata syekhnya, tentu sekali, tentu saja setiap kali, tentu saja setiap kali disebutkan nama beliau kamu ucapkan. Dan kenapa kau haramkan dirimu dari pahala? Allahu a'lam. Setelah salam, bagaimana menurut Ustaz terkait dengan produk-produk bank syariah yang ada saat ini? Baik murabaha, deposit, dan seterusnya. Ini butuh dipelajari lagi akadnya ya. Saya belum pernah secara khusus interaksi dengan akad-akad yang ada. Saya berharap teman-teman lebih kritis dalam masalah ini supaya betul-betul syari'inya murni 100% ya. Saya pribadi sekali lagi belum pernah partisipasi di situ dan belum pernah membaca akad itu ya. Mungkin teman-teman bisa kembali kepada asatidzah yang lain ya, atau para dai yang sudah menekuni bidang itu. Baik teman-teman sekalian, sudah menjelang 1 jam kurang lebih, tapi saya akan coba baca beberapa pertanyaan yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa untuk menghilangkan jerawat? Allahu a'lam. Saya tidak tahu, tetapi ada sebuah doa yang sempat kita singgung tadi pada saat bahas ruqyah ya. Waktu ada seorang sahabat mengeluh sakit kepada Nabi SAW, Nabi bilang, coba pegang tempat yang sakit itu, misalnya jerawat Anda pegang ke tempat sakit, Anda baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nabi SAW suruh sahabat itu begitu, pegang tempat sakit lalu baca itu. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. 3 kali gitu kan. Kemudian Anda bilang, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung dengan kemahamuliaannya Allah dan kemahamampuannya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dari segala sesuatu yang aku takuti dan aku khawatiri. Yang itu dibaca sambil memegang tempat yang sakit atau kita keluhkan sebanyak 7 kali. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Tapi jerawat bukan masalah yang besar insyaallah. Ya, mungkin karena adanya bakteri atau apa, insyaallah bisa kita bersihkan. Dan kemarin sudah kita bahas di salah satu solusi corona, yaitu menggunakan lidah buaya ya, kemudian henna ya, inai, itu termasuk yang bisa berpengaruh pada kulit, dan juga termasuk minyak zaitun ya, ini juga masuk dalamnya, sudah kita bahas gitu kan. Dan insya Allah ini semua bisa bermanfaat untuk perawatan kulit ya, maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, orang tua kasih nama Allahu ilaikum zikra,
Apa saya harus ganti nama? Karena terlalu banyak orang yang salah paham tapi orang tua tidak izinkan. Allahu ilaikum dzikra. Ini saya tidak tahu. Secara susunan bahasa Arab setahu saya juga keliru. Jadi sebaiknya Anda mengganti nama itu, ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memanjangkan sujud terakhir dalam sholat untuk membaca doa selain bacaan dalam sholat? Contohnya, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Sebagian ulama membolehkan kalau dalam bahasa Arab di sholat sunnah. Kalau sholat wajib, Anda fokus kepada doa-doa yang sudah diajarkan. Ya. Banyak itu doa-doanya seperti misalnya Anda membaca Subhana rabbil ala, subhana rabbil ala wa bihamdi. Ini yang kedua ya. Subhana rabbil ala, subhana rabbil ala wa bihamdi, subhana subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Jadi ada banyak pilihan dan Anda bisa baca tentu di Google ini insyaallah. Tidak asing lagi tentang zikir-zikir dan doa yang dibaca pada saat sujud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makan dan minum membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Setahu saya tidak, insya Allah. Kalau Anda sholat, nah baru batal. Maksudnya ada makanan di situ sambil makan dan minum. Kalau wudhu, insya Allah tidak. Suatu kalau kita belum baik, terus memposting dakwah, apakah itu bisa menjadi amal jariah buat kita? Iya, bisa. Kenapa tidak? Sangat bisa, insya Allah. Ya, dan tidak ada masalah dengan itu. Anda posting insya Allah menjadi baik. Sebagaimana sering saya ajak teman-teman untuk partisipasi, mendukung channel-channel dakwah termasuk channel kami. Insya Allah itu ada pahalanya. Jadi nggak ada masalah. Tapi usahakan teman-teman, apa yang kita ajak orang lain untuk lakukan, kita juga kerjakan. Karena Allah mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Seperti itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kerja yang suka menagih-nagih denda, keterlambatan cicilan, angsuran? Nggak boleh, ini riba. Jangan teman-teman sekalian. Ini bisa riba. Tinggalkan saja ini. Allahu a'lam. Ini saran kami. Mau kena utang kan atau cicilan, dia tidak boleh ada bunganya ya. Kalau yang dimaksud sini adalah dendanya ya. Kalau Anda cuma sekedar tagih cicilannya saja, karena memang di akad syariah yang ditagih cicilan gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Ustaz mohon doa agar diberi jalan keluar dari permasalahan saya. Jazakallah khair. Insyaallah semoga Anda yang memohon ini dan semua teman-teman yang memohon apapun kepada Allah SWT dimudahkan agar hajat-hajatnya dipenuhi insyaallah dan diangkat permasalahan yang sedang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji di bulan Ramadan apa harus dari juz pertama atau bisa meneruskan saja yang sudah kita baca? Teruskan bisa, nggak ada masalah. Kalau memang Anda sudah jalan, misalnya Anda sudah sampai ke juz 20, sekarang masuk Ramadan, lanjutin aja. Kalau masih sempat Anda selesaikan, lalu kemudian Anda baca lagi lanjutan selanjutnya, tidak ada masalah insya Allah. Bolehkah mengerjakan puasa puasa Kamis, tapi Senin yang lalu saya ketinggalan puasa Senin? Oh, nggak ada masalah. Puasa Senin Kamis itu berdiri sendiri. Puasa Senin berdiri sendiri, Senin Kamis berdiri sendiri. Jadi ini bukan puasa yang harus partner gitu. Ya, nggak ada masalah insya Allah. Ustaz, kalau sholat istikharah biasanya jam berapa? Bebas. Jamnya nggak ada masalah. Sholat saja kapan Anda merasa waktu lowong. Yang penting hindari dua waktu yang dilarang, yaitu selepas subuh sampai terbit matahari dan selepas asar sampai terbenam matahari. Ya. Selanjutnya setelah salam, Ustaz, apakah meminta ruqyah itu diharamkan? Tentu saja tidak. Ya. Boleh saja. Tapi kalau Anda tidak minta di ruqyah, itu punya keutamaan tersendiri dalam arti kata bentuk tawakalnya kepada Allah SWT. Tapi sudah kita jelaskan tadi cukup banyak dalil. Ya, bagaimana ada sahabat yang minta di ruqyah dalam hadis sahih. Ya, kepada seorang wanita yang bernama Asy-Syifa binti Abdillah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari seingat saya itu, ya, kalau bukan Bukhari Muslim, hadis ini sahih. Kemudian perempuan itu menolak. Asy-Syifa mengatakan tidak, saya tidak mau meruqyah lagi. Maka si laki-laki ini melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW suruh panggil Syifa itu.
Lalu kemudian Nabi SAW bilang, coba jelaskan kepada saya bagaimana kau meruqyah. Ternyata dia coba mengucapkan doa-doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, ruqyahlah dia. Disuruh tunjuk ruqyah laki-laki itu. Lalu laki-laki ini kan tadi kasusnya meminta untuk di ruqyah. Ya mungkin di sini lebih tepat juga maknanya adalah kalau Anda tidak ada sebab apa-apa, iseng-iseng, coba ruqyah saya, begitu-begitu mungkin ya. Tapi kalau Anda ada hajat, memang Anda kesurupan, Anda selalu mimpi buruk, selalu ribut rumah tangga tanpa sebab, banyak sekali permasalahan Anda hadapi, gitu kan. Penyakit-penyakit masalah yang Anda hadapi dalam tubuh, maka itu beda. Disitulah Anda bisa, teman-teman sekalian, untuk minta untuk diruqyah. Allahu a'lam. Ya, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membaca Al-Quran sambil baring? Sambil baring di sini saya mau tahu dulu seperti apa kondisinya. Kalau Anda baring, maaf, dengan baju terbuka, ya, lagi mau tidur, jangan. Nah, tetap dianjurkan tutup aurat kan gitu. Atau Anda berbaring misal zikir mau tidur kan ada ayat kursi, ada Ikhlas, Al-Falaq, Nas, itu kan juga Al-Quran. Anda sambil mau tidur sambil baca, itu lain, berbeda, tidak menyentuh fisiknya Al-Quran. Anda sedang sebutkan zikir, ini nggak ada masalah biar tidak tutup badan, karena memang orang biasa tidur pakai baju tidur ya. Itu yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada laki-laki baik dan soleh ingin melamar saya, tapi saya merasa saya tidak pantas, tidak percaya diri. Apakah itu karena godaan syaitan, dan bagaimana cara mengatasi rasa keraguan itu? Iya, syaitan. Apa perintah Nabi SAW kepada Anda? Wahai muslimah, ya, dan wahai walinya muslimah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, apa yang terjadi? Nikahkan dia, terima lamarannya. Jadi kita disuruh perintah, maka ukhti jangan ragu, bismillah terima. Apalagi dia yang mau kepada Anda, usah bicara masalah percaya diri atau tidak. Kalau Allah sudah mudahkan, tawakkal ala Allah, ya, tidak ada masalah dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau untuk zikir yang ada aturan istighfar 300, takbir 33, membaca huruf alif sampai ya 5 kali yang tidak ada hadis, apakah itu boleh dilakukan? Kalau saran saya, tidak ada anjurannya, jangan dilakukan. Karena memang Rasulullah SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semuanya apa yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu kita tambah. Anda amalkan saja apa yang Nabi sudah ajarkan, mati masuk surga, selesai. Kenapa harus buat yang tidak ada anjurannya? Saya tidak pernah tahu ada zikir, ada wirid dari Nabi SAW membaca huruf alif sampai ya 5 kali. Seperti orang baru belajar alif, ba, ta, tha, jim, ha gitu, ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, z, sampai ya, ulangi sampai 5 kali dianggap zikir. Tidak pernah ada anjuran seperti itu. Allahu a'lam, ya. Itu yang saya ketahui. Maka cukupkan dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu guru kita, kekasih kita semuanya, junjungan kita. Beruntunglah kita ini menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umat sebelum kalian berharap jadi kalian. Karena kita ini menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyebutkan banyak sekali keutamaan umatnya. Di antaranya nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk Nabi sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat lain sebelum umatku masuk. Kan gitu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menyebutkan nama seseorang dalam doa dengan harapan bisa berjodoh? Boleh saja, selama orang itu tidak haram Anda minta untuk jadi jodoh Anda. Misal, seorang laki-laki berdoa agar dia menikah sama istri orang, padahal sudah status istri. Ya Allah, ceraikan dia misalnya. Kan tak mungkin itu. Tak mungkin. Sudah menikah ya sudah putus, nggak ada lagi. Kecuali jadi janda itu lain. Gitu kan. Tapi selama itu boleh, secara syar'i nggak ada masalah. Atau orang minta menikah dengan mahramnya, kan tak mungkin itu. Termasuk mahram di sini teman-teman, mungkin bukan cuma yang Anda fahami ibu, ayah, saudara, ponakan, bukan itu saja. Tapi pasangan orang tua. Misal seorang duda punya anak laki-laki, duda ini umur 50 tahun, anaknya umur 5 tahun misalnya. Lalu meninggallah istrinya, lalu si duda ini menikah sama wanita umur 20 tahun. Sekarang menjadi istri si duda. Berarti otomatis dia statusnya adalah ibu si anak. Tapi di sini posisinya umurnya ibu ini, ya istri keduanya atau istri daripada duda ini 20 tahun, anaknya si duda ini 25 tahun. Berarti kan anak lebih tua daripada ibunya.
Tapi tetap di sini teman-teman, haram hukumnya dia menikah kalaupun ayah meninggal dengan mantan pasangan orang tuanya. Hukumnya haram, itu juga termasuk mahram. Saudara susuan mahram, ya kan? Jadi tidak boleh. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak saya menggantikan nazar saya dengan uang? Saya pernah bernazar untuk memberi makanan, tapi sekarang tidak bisa keluar rumah karena pandemi. Nggak boleh. Apa yang Anda sudah nazarkan itu yang Anda lakukan. Makanan ya makanan. Anda kan bisa delivery kan sekarang. Delivery kan, sampaikan kepada rumah anak yatim ini, cari alamatnya di Google rumah anak yatim ini, kirimkan makanan di sana. Insya Allah bisa. Jika bersedekah diceritakan dengan saudara kandung atau teman baik, pahala amal kita apakah tetap diterima Allah SWT? Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Niat Anda apa? Riya atau bukan? Kalau misalnya Anda menceritakan kepada pasangan hidup dengan tujuan, misal Anda sudah terbiasa dengan istri atau dengan suami membicarakan tentang apa yang terjadi pada hari itu. Atau misal ada keluarga istri minta bantuan atau keluarga Anda minta bantuan dan Anda sudah sepakat kalau ini sumbangan begini, kita saling memberitahukan. Bisa contoh, Anda ceritakan tadi ayahmu atau saudaramu minta bantuan tadi begini dan begitu, sudah saya kasih, supaya jangan double, misalnya mungkin dia minta juga sama saudaranya kan gitu. Itu tidak ada masalah insya Allah, karena saya yakin tidak mungkin orang riak dalam masalah ini ya, kecuali memang dia masuk dalam hatinya riak. Atau misalnya Anda cerita dengan teman dekat, partner bisnis, dan Anda merasa perlu untuk menceritakannya. Dalam arti kata gini, kita punya kesepakatan ada 10% dari hasil laba perusahaan yang kita keluarkan untuk sumbangan, kan gitu, kita berikan. Nah sekarang kita kalau tidak melaporkan, tidak menyampaikan kepada para bisnis atau teman dekat kita, malah jadi fitnah nantinya, kemana duit itu? Nah, kita sampaikan contoh. Nah itu lain ya, kita publishkan, kita sampaikan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak ada urusannya, teman pun tidak ada hubungannya sama partner bisnis kita, dia bukan partner bisnis kita, dia teman biasa saja. Tapi kita memang sengaja mau dia tahu gitu kan. Semalam itu saya kasih makan loh 10 orang ya. Semalam itu tetangga saya beliin ketoprak misalnya, atau bakso atau apa. Diri ya, untuk apa? Ya jangan kalau halnya seperti ini ya. Allahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana cara membersihkan hati dari riya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riya itu teman-teman sekalian adalah senjata pamungkas syaitan untuk membuat amal kita hancur. Itu tujuannya. Target utamanya syaitan di situ. Bagaimana agar rusak semua amal kita. Gitu kan? Makanya yang paling pertama dia sodorkan riya. Tapi kalau Anda berhasil lolos dari itu, maka tentu saja aman. Ya, Anda aman. Nah, di sini. Dalam arti kata setiap dia tawarkan Anda tidak ikuti. Saya sering bahasakan, kalau setan tawarin riya seperti kita teman-teman lagi bawa mobil sampai di lampu merah, ada orang yang ketuk-ketuk tawarin mau jual barang, sering mungkin kita lihat di Indonesia itu ya. Nah pada saat dia tawarin barang, kita nggak buka jendela, dia ngomong apapun kita tidak ada pengaruhnya. Seperti itu orang kalau lagi sholat, setan bisikin riya, kita lagi bersedekah, setan bisikin tuh orang lihat kamu itu begini itu begitu, kita nggak ikutin, maka nggak kena riya. Riya itu hanya akan berpengaruh pada kita kalau kita iyakan. Kalau kita iyakan, kita memang terbawa arus bisikan itu. Oh iya ini perindah sholatnya lah, apalah dan seterusnya gitu. Nah itu baru kena ya. Ada pertanyaan di sini, apakah janda berhak untuk mendapatkan jodoh? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Istri Nabi ya, dari 9 yang pada saat beliau meninggal itu cuma satu gadis, Aisyah, semua yang lain janda, menikah dengan Nabi SAW. Banyak sahabat Nabi yang suaminya meninggal di medan jihad, kalau mereka menikah. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Cuma memang ada satu yang penting yang harus kita garis bawahi di sini. Ada sebuah hadits yang menyebutkan tentang 4 ahli surga, wanita ahli surga. Salah satunya itu adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal, bukan cerai ya, suaminya meninggal, dan dia masih punya anak-anak kecil. Kemudian dia tidak ingin menikah karena khawatir anak-anaknya terbengkalai, maka ini termasuk ahli surga. Ini ada amalan khusus. Tapi di situ adalah janda yang punya anak-anak kecil dan dia takut anaknya itu terbengkalai. Nah, di sini dia dapat keutamaan. Di sini dia dapat keutamaan khusus ya. Allahu a'lam. Selanjutnya
Amalan zikir malam Ustaz, zikir apa saja yang harus dibaca? Saya tidak tahu ada zikir khusus malam ya, tapi ada zikir mau tidur. Anda yang belum baca zikir petang bisa baca di malam hari, itu bisa Anda amalkan tentunya. Itu yang saya ketahui. Allahu a'lam. Baik teman-teman, saya akan tutup dengan dua pertanyaan karena kita sudah menjelang jam 21 ya. Di sini pertanyaannya mau tanya, kalau saya mendengar bacaan Quran, berapakah pahala untuk yang mendengarkan? Sama dengan orang yang membaca. Setiap hurufnya 10 pahala. Jadi kalau Anda dengarkan tilawah dan Anda khusyuk mengikuti itu, maka Anda dapat per hurufnya 10 pahala. Seperti orang yang baca. Yang terakhir teman-teman sekalian, Ustadz, apakah nonton kajian dakwah di YouTube dapat pahala? Ya, innamal a'malu binniyat. Niatnya apa nih? Niatnya mau dengar ceramah nggak? Kalau mau dengar ceramah, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau niatnya hanya sekedar testimoni, tes-tes deh, enak nggak sih ikutin gitu loh. Atau seremoni ngeramein saja, ya mungkin sesuai dengan niatnya ya. Makanya niatkan ikhlas karena ingin belajar ilmu. Itu insya Allah bermanfaat bi'inillahi al-ahad ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Mohon maaf teman-teman, saya harus mundurkan diri karena sudah menjelang jam 21 kurang lebih malam ini, Masya Allah hampir 1,5 jam kita live ya. Dan pertanyaan tidak habis-habis. Saya juga tidak tahu kenapa antum luar biasa pertanyaannya ini ya. Masya Allah tidak habis-habis, setiap malam kita adakan. Semoga saja insya Allah bermanfaat buat kita. Saya secara pribadi berbahasa mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih atas partisipasinya. Ingin ikut dalam ceramah kita ini, semoga ini jadi amal buat antum semuanya. Bagi teman-teman yang di Instagram, saya terus mengajak Anda follow kami, ajak teman-teman Anda follow, dukung channel-channel dakwah. Ya, dengan jumlah yang hanya 1 juta sekian orang dibandingkan jumlah masyarakat Indonesia masih sangat sedikit sekali. Sebarluaskan akhi dan ukhti agar bisa mereka dapat manfaat. Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, terus subscribe, ajak teman-teman, like lah. Hanya dengan sedikit tombol saja, maka Anda dapat pahala besar ya. Dan sekali lagi, bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik, dukung akhi dan ukhti. Anda punya pahala situ. Anda bukan mungkin ustadz, bukan ustadzah, tapi Anda bisa dapat pahala mereka. Mereka yang sudah repot menyusun materi segala macam, tapi Anda juga ikut panen pahala. Dan sebarluaskan. Begitu juga dengan teman-teman di Facebook. Saya mengajak Anda terus ya, memfollow kami dan mendukung insya Allah. Kalau ada benar dari Allah, terimalah dan amalkan. Dan kalau ada salah, pasti dari saya dan syaitan, buang jauh-jauh. Jangan lagi diamalkan. Semoga saja ini sekali lagi bisa menjadi manfaat buat kita semua. Dan saya memohon kepada Allah SWT agar semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, dan semua niat buruk kita diganti oleh Allah dengan pahala atau dengan niat baik. Dan juga semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Khusus besok teman-teman sekalian, kita tidak ada live untuk acara Corona dan solusinya.